Setrika ini perlu dimiliki oleh para penjahit karena selain mudah halus, untuk jahitan-jahitan yang warna hitam dia bebas, tidak akan mengkilat ya. Untuk menyetrika celana yang bagian pipanya itu dia bisa licin, bisa mati, jahitannya bisa bagus. Untuk jahitan-jahitan yang baru itu kalau dibuka pakai setrika ini bisa mati, bisa licin tanpa mengkilat. Karena sering sekali penjahit ya menyetrika baju baru, baju yang baru selesai dijahit dengan bahan-bahan celana, bahan-bahan baju dinas itu banyak yang mengkilat. Itu enggak boleh ya guys, enggak boleh. Setrika sampai mengkilat itu artinya kainnya rusak, jahitan sudah bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk membahas permasalahan seputar dunianya para penjahit. Ada yang bertanya kepada saya, Bun, bahas pola dong, Bun, bikin pola ini dong, Bun mau dibikinin pola yang ini dong. Maaf ya, bukan karena ndak mau ya, tapi karena banyak sekali channel yang sudah membahas tentang pola. Banyak sekali master-master pola yang dengan gamblang membahas tentang pola-pola yang dibutuhkan oleh para penjahit. Sedangkan para penjahit itu permasalahannya tidak cuma sekedar pada pola, tidak cuma sekedar pada teknik jahit. Ada hal-hal tertentu yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita perluas wawasan tentang dunia seputar yang dihadapi para penjahit pada kesehariannya. Benar nggak? Bagaimana kita menghadapi pelanggan yang karakternya bermacam-macam, bagaimana cara kita mencari pelanggan agar jahitan kita tidak sepi, bagaimana cara membuat baju dengan tekstur dan bahan yang pas agar hasil jahitan kita sesuai dengan model yang disodorkan oleh pelanggan dan lain-lain. Banyak sekali permasalahan penjahit, tidak cuma sekedar masalah pola dan teknik jahit. Benar apa benar? Jadi untuk Anda yang menyukai channel ini, yang alhamdulillah untuk subscribernya sudah mencapai 1.200 setelah 7 bulan saya serius di YouTube saya, maka untuk Anda yang senang dengan channel ini, yang terbantu permasalahannya dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan lonceng. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komentar. Saran-saran dari Anda saya tunggu untuk perkembangan channel ini. Dan kebanyakan apa yang saya sampaikan di channel saya itu berdasarkan pertanyaan yang masuk, baik secara japri maupun dari grup-grup yang saya kelola. Ada 3 grup WA yang saya pegang, dan jika Anda berkenan untuk masuk untuk banyak belajar tentang banyak hal, silahkan Anda hubungi nomor saya yang selalu saya cantumkan di channel saya. Dan untuk kali ini saya sedang membahas tentang salah seorang sahabat yang setor karya di grup saya, yang karyanya itu tidak jelek, tapi ada satu hal yang sangat serius, yang sangat mengganggu, sehingga karya yang sebenarnya tidak jelek itu menjadi terlihat jelek. Waktu itu beliau minta saran, kritik dong, masukan dong Bun gitu. Nah, saya menjawab, jahitan ini sebenarnya bagus, tapi jahitan ini sudah disetrika apa belum? Itu pertanyaan saya. Dan kawan tersebut menjawab, belum Bunda, saya tidak pernah menyetrika baju yang saya jahit. Setiap kali jahitan selesai langsung diambil oleh pelanggan, dan pelanggan itu akan menyetrikanya sendiri. Dan itu kesalahan fatal ya kawan-kawan, itu salah besar. Saya itu kalau menjahit baju, setelah jahitan selesai saya setrika. Biasanya saya setrika sendiri kalau jahitannya itu terlihat kurang bagus. Kalau jahitannya jahitan biasa sih ada yang menyetrika, tapi kalau untuk jahitan-jahitan yang perlu penanganan khusus biasanya saya setrika sendiri. Untuk apa? Untuk meneliti ada ndak jahitan yang misalnya ada jahitan yang loncat kah,
mungkin ada karena bahannya itu sulit dijahit sehingga keriput. Itu dipelajari, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini, pertama. Yang kedua, kenapa kok harus disetrika? Biar jahitan itu terlihat halus dan rapi. Kalau menyetrika baju yang kita jahit itu, saya menyetrikanya luar dalam. Saya setrika dulu bagian dalamnya, bagian kupnatnya, bagian sambungan jahitannya, agar pada saat nanti disetrika bagian luarnya itu tidak ada bagian dalam yang tersembunyi, terlipat dan lain-lain. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita jahitnya bagus, kemudian diambil oleh pelanggan salah teknik setrika, jahitan yang sudah bagus itu jadi terlihat jelek, sangat disayangkan. Terus untuk selanjutnya, kenapa harus kita setrika? Agar kita tahu setelah disetrika bajunya itu seperti apa, ada nggak yang perlu dirubah, perlu didedel, ada nggak jahitan-jahitan yang tidak pada tempatnya, ada nggak yang tergigit. Kadang-kadang ada kan jahitan yang harusnya tidak terjahit jadi terjahit, itu namanya tergigit. Terus kemudian kalau sudah kita setrika, jahitan itu menjadi rapi. Kita tahu rapinya setelah disetrika itu, kita puas dan pelanggan pun juga seneng, jahitannya terlihat rapi. Beda kalau belum disetrika diambil, pasti banyak sekali yang berkerut di sana sini. Kemudian pelanggan itu sendiri yang menyetrika dan setrikanya salah. Biasanya di ujung-ujung gaun itu kan ada sedikit-sedikit melintir lah. Kalau untuk pemula malah kebanyakan melintir. Tapi kalau untuk yang sudah terbiasa menjahit ujung gaun, biasanya itu kalaupun toh ada yang melintir itu sedikit. Nah, itu perlu diatasi, itu perlu disetrika dulu. Ya, jadi penjahit itu jangan malas setrika. Justru kalau pingin jahitannya halus, jahitannya berkualitas, harus sedikit-sedikit setrika. Mau bikin kerah, setrika dulu kain kerasnya, kemudian disetrika lagi, terlihat cantik apa enggak. Kalau sudah cantik siap pasang, seperti itu. Jadi jangan malas untuk setrika. Setrika itu adalah salah satu partikel penting bagi seorang penjahit. Jadi penjahit yang sudah jam terbangnya tinggi, di samping jahitannya pasti meja setrika. Jangan malas menjahit, karena itu menentukan halus tidaknya jahitan Anda. Setrika juga termasuk salah satu unsur yang membuat hasil jahitan kita itu dihargai. Karena setelah dijahit, dilipat rapi, begitu dibuka penjahitnya seneng, penjahitnya suka, itu akan membuat nilai lebih. Pelanggan akan menilai, oh penjahit ini jahitannya halus, karena sudah langsung terlihat begitu diambil. Beda kalau diambil belum disetrika, jelas belum terlihat kehalusannya, bener gak? Jadi jangan sampai jahitan kita itu diambil pelanggan kok belum disetrika. Saya itu paling anti, baju belum disetrika diambil, tidak akan saya perbolehkan. Bahkan saya akan bela-belain mending tidak tidur daripada jahitan yang belum disetrika diambil pelanggan. Dan saya juga akan sempatkan untuk foto, pertama sebagai kenang-kenangan, kedua sebagai akan saya jadikan status untuk menjaring pelanggan baru. Nah, setelah disetrika rapi, untuk menambah nilai plus lagi, siapkan plastik ini, plastik baju ya. Plastik baju ini nggak mahal kok, kisaran harga per bijinya itu 250 lah. Yang kecil nggak sampai 200. Untuk baju-baju yang kecil tipis, nggak perlu yang tebal, itu nggak sampai 200, 170 atau 190 per lembarnya. Kalau ini yang besar, ini besar tebal, itu 250. Plastik itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kecil, ada yang besar, ada ukurannya. Jadi setelah disetrika rapi, kita bungkus plastik, pelanggan pasti suka karena dari penampilannya saja sudah meyakinkan. Itu akan membuat nilai lebih bagi para penjahit ya. Apalah artinya uang Rp250 sampai Rp500,
tapi kita berani menaikkan ongkos. Jadi kalau jahitan kita rapi, kita setrika rapi, kita bungkus plastik, mau menaikkan ongkos itu tidak sungkan, karena pelanggan pasti suka. Jahitannya bagus, dibungkus rapi. Kalau saya malah tak semprot parfum. Jahitan dari rumah saya pasti wangi, karena selain menjahit saya juga pengusaha laundry. Saya punya usaha laundry yang ada parfum. Jadi jahitan saya itu selain disetrika rapi, wangi itu pasti. Jadi kesimpulannya, jahitan Anda akan terlihat halus dan berkualitas. Itu terdapat partikel penting yang harus diperhatikan, yaitu soal setrika dan packing yang dikasih plastik itu tadi. Banyak juga para penjahit yang setelah dibungkus plastik masih dikasih tas kresek yang dikasih nama. Sekilas beberapa orang menganggap itu tidak penting, yang penting jahitannya bagus, dipakai enak, sudah. Ada beberapa orang yang seperti itu, tapi ada beberapa orang juga yang sangat detail, harus disetrika rapi, harus dibungkus plastik, harus plastiknya itu bernama. Untuk apa? Untuk branding. Apa sih Bun branding? Branding itu untuk meningkatkan, untuk memperbesar nama kita. Mungkin kita cuma penjahit biasa saja, tapi dengan branding, dengan kita terkenal. Banyak sekali penjahit yang sebenarnya jahitannya biasa saja, karena brandingnya tinggi, karena dia terkenal, dikenal sebagai penjahit yang pelanggannya banyak, dikenal sebagai penjahit yang jahitannya halus, dikenal sebagai penjahit yang banyak bergaul, banyak kawan, sehingga jahitannya tidak pernah sepi. Itu sangat menunjang karir kita di dunia jahit, sehingga yang awalnya biasa-biasa saja, karena pelanggan suka, lama-lama kita akan tertantang untuk lebih baik lagi, lebih banyak belajar lagi, lebih memperkaya wawasan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda semua, terutama yang yang selama ini belum menyetrika jahitannya. Coba dirubah, disetrika dulu yang rapi, dibungkus yang rapi. Kalau orang lain menghargai karya kita, mudah bagi kita untuk menaikkan ongkos jahit. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.